Halo Autofreaker semua, balik lagi di channel Autofreak. Pada kesempatan kali ini gue mau jalan-jalan nih, nyari angin. Tapi kayaknya kalau jalan-jalan doang kurang berfaedah. Makanya gue mau ngajarin kalian sekalian nih untuk mengemudi mobil manual. Buat kalian yang belum bisa, terutama dede-dede gemes yang belum bisa, gue mau ngajarin kalian nih cara mengemudi mobil manual. Untuk mobil Matic, temen gue yang berewokan namanya Marcel udah ngajarin cara mengemudi mobil Matic. Bisa kalian cek di deskripsi di bawah. Pada dasarnya kalau mobil manual tuh gampang-gampang susah cuy. Kalau di mobil Matic itu ada beberapa macamnya. Kayak ada triptonic, ada dual clutch, ada yang pakai pedal shift gitu. Kalau di mobil manual tuh paling kayak ada mobil manual yang 6 percepatan, lo harus mencet dulu, habis itu dipindahin ke gigi 6, atau enggak mobil-mobil Mercy lama atau mobil Eropa lama yang kalau mau gigi mundurnya diangkat dulu persnelingnya baru di ke-R-in gitu. Sekarang adalah pengenalan apa aja yang mesti kalian tahu di mobil bertransmisi manual. Yang pertama nih ada persneling yang fungsinya untuk mengoper gigi. Jadi setiap kalian mau jalan, jangan lupa start mulai dari gigi 1. Habis itu dari gigi 1 ada gigi 2, gigi 3, dan gigi 4 itu untuk menambah kecepatan. Dan ada R artinya reverse untuk mundur. Kemudian di sini ada rem tangan. Kemudian ada 3 pedal, yaitu ada pedal kopling, pedal rem, dan pedal gas. Dan ada setir di sini. Kalau megang setirnya itu juga harus bener cuy. Jangan kayak gini, jangan kayak sedot tangan. Lebih baik seperti ini nih. Sebelum kita mulai menjalankan di mobil, yang harus kita lakukan adalah atur dulu posisi duduk senyaman mungkin cuy. Atur posisi duduk kayak di sliding, pas lu semana. Habis itu pas kalian semana terus di reclining, pasnya semana. Buat pas sama setir, sama ketiga pedal ini, sama persneling, kita megangnya jadi enak gitu. Kita harus atur kenyamanannya dan jangan lupa seat belt. Kita harus pasang seat belt. Kemudian kita masukin kuncinya cuy. Di sini ada tombol lock yang artinya pertama kita masukkan kuncinya. Tombol lock di sini berarti mobilnya masih mengunci setirnya. Kemudian ACC. Kemudian ada tombol on, tandanya panel instrumen semua udah nyala. Kita bisa nyalain window-nya. Kemudian radio juga bisa. Dan ini untuk menyalakan tombol on-nya. Start. Jangan lupa saat menyalakan, kondisi mobil harus di posisi netral. Soalnya kalau udah masuk gigi kalian nyalain itu bisa kayak kelempar kalian. Itu bahaya cuy. Nah oke, sekarang kita akan praktek. Dan pelajaran pertama ini adalah pelajaran yang paling penting dalam mobil bertransmisi manual. Karena ini adalah menyamai kopling dan gas. Jadi ini pakai feeling ya, dan harus kalian latih, sering-sering kalian latih. Dan kalau kalian lagi latihan, kalau bisa cari tempat yang sangat sepi ya. Yang pertama adalah kita injek kopling, masuk ke gigi 1. Cara masuknya persneling kita dorong ke atas nih, ke arah yang gigi 1 nih, paling pojok atas. Kemudian lepas rem tangan. Ini adalah tahap menyamakan antara lepas kopling dan injek gas. Oke, kita coba sekali lagi. Pertama injak kopling, kemudian masuk gigi 1, lepas rem tangan. Untuk mobil baru lepas kopling aja udah bisa jalan ya. Tapi untuk mobil-mobil lama itu butuh dorongan dari gas. Sedikit aja, pelan-pelan, lepas kopling, perlahan sambil injak gas pelan-pelan. Lepas kopling, nah jalan. Ini harus kalian latih terus supaya dapat feelingnya nih antara ngelepas kopling dan injek gas. Kita ulang lagi. Lepas kopling, injek gas. Mobil jalan deh. Nah, kalau kalian udah bisa di gigi 1 dan kalian udah tahu udah dapat feeling ya, cara ngelepas kopling dan gas, cara nyamain ya. Sekarang kita masuk ke gigi 2. Pertama kita di gigi 1 kita gas. Kalau kira-kira kecepatannya udah saatnya kita berpindah, injak kopling, masuk ke gigi 2. Lepas kopling, injak gas juga perlahan. Mirip sama gigi 1. Sama halnya ke gigi 3 untuk nambah kecepatan juga seperti itu.
dari gigi 2. Nah, udah waktunya kita pindah kecepatan. Injek kopling, masuk gigi 3, lepas kopling, injek gas perlahan. Jalan deh. Wadaw. Seperti itu. Sama hal dengan gigi 4 dan seterusnya juga seperti itu. Di kecepatan di saat RPM udah ngeraung, kalian pindah gigi, tinggal injek kopling, masuk ke gigi yang selanjutnya, kemudian lepas kopling dan injek gas. Nah, sementara untuk mundur juga sama maju. Pertama injek kopling, kemudian masukkan gigi ke R. Itu paling pojok di kanan bawah, R, reverse atau mundur. Kemudian lepas kopling perlahan sambil injak gas pelan-pelan. Nah, mundur kan. Ini hampir sama maju. Tapi kalau bisa, kalau kalian baru belajar, kaki kanan kalian harus standby di rem. Mainnya pelan-pelan aja cuy kalau baru. Pelan. Kalau ada apa-apa langsung rem, seret gitu. Mundur lagi, injak kopling perlahan. Kalau kalian udah bisa yang maju, yang mundur sih menurut gue pasti bisa sih. Kalau kalian udah lancar mau maju ya, jangan sampai pas ngelepas tuh mesinnya kayak mau mati gitu. Jangan sampai tahan koplingnya supaya mesin masih nyala sambil injak gasnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ketika mobil berhenti tiba-tiba saat ada polisi tidur atau ada mobil di depannya ketika sedang jalan. Yang harus kalian lakukan adalah injak kopling terlebih dahulu, habis itu injak rem. Nah, kalau berhentinya seperti ini, masuk gigi 1, lepas kopling lagi, injak gas lagi. Ada polisi tidur lagi di depan, injak kopling, injak rem, kemudian lepas kopling, injak gas. Seperti itu. Sama halnya kalau ada mobil di depan, saat misalnya ini ada mobil berhenti, kalian injak kopling, injak rem, masuk ke gigi 1. Misalnya berhenti di depan, kita gas lagi. Lepas kopling dulu baru gas maksud saya. Sekarang kalau kita belajar di saat macet ya, ini bayangkan ini kondisi macet. Yang kita lakukan adalah misalnya stop and go. Berhenti jalan itu kita di gigi 1. Kita gas. Mobil macet, kita injek kopling, kita rem. Seperti ini. Terus lepas kopling, injek gas lagi. Misalnya ini stop and go ya. Kalau mobil macetnya di lampu merah berhenti, sama halnya dengan yang di posisi tidur tadi, atau ada mobil berhenti mendadak di depan, kita injak kopling, injak rem. Nah, kita berhenti. Kalau di saat lampu merah, kita netralin, angkat rem tangan, dan lepas remnya. Seperti itu. Kemudian lampu hijau, kita injek kopling, masuk gigi, lepas rem tangan, lepas kopling, injek gas. Nah, jalan deh. Ini hal yang paling susah bagi pemula untuk dipelajari saat mobil manual. Tapi susah bukan berarti nggak ada caranya. Nah, caranya gimana? Saat kita lagi jalan di tanjakan, kemudian ada macet, atau berhenti di tanjakan, kemudian akan jalan lagi. Pertama adalah saat berhenti kita injek kopling, kemudian rem, angkat rem tangan. Ini termasuk yang paling penting. Kemudian saat jalan lagi, rem bisa dilepas, jadi nggak ada masalah. Jadi mobil ini nggak bakalan mundur, dia ketahan sama rem tangan. Kemudian untuk jalannya lagi, lepas kopling, samakan dengan gas, kemudian lepas rem tangan. Nah, ini jalan dan ini nggak akan mundur. Hal yang paling penting juga kalian menguasai pada pelajaran pertama, yaitu menyamakan antara melepas kopling dan menginjak gas. Setelah itu kalian akan lancar dalam hal ini. Untuk mencobanya jangan lupa di tempat sepi ya. Seperti gini, kita pertama injak rem, kemudian angkat rem tangan. Saat rem kita lepas, mobil tidak akan mundur.
Nah, untuk jalannya lagi, angkat kopling perlahan sambil samakan gas, kemudian lepas rem tangan. Nah, mobil akan jalan seperti itu. Untuk yang udah ahli sebenarnya nggak usah pakai rem tangan, bisa sih. Tapi katanya itu menyebabkan kampas kopling tuh cepet habis, bro. Jadi lebih baik pakai rem tangan. Kalau untuk yang udah ahli tinggal, kalau udah feelingnya udah dapet tuh, kopling tinggal langsung disamain aja. Jadi nggak sampai mundur gitu. Tahap selanjutnya kita akan mempelajari engine brake. Engine brake adalah proses pengereman atau pengurangan kecepatan dengan bantuan mesin. Nah, proses engine brake ini berguna saat kita menemui jalanan turunan yang tiada akhir, kayak di jalanan pegunungan gitu. Supaya rem kita nggak overheat. Kalau overheat bisa masuk angin, bisa remblong juga, dan kita juga bisa menghemat rem. Bisa menghemat kampas rem. Nah, caranya adalah saat di turunan yang terjal, nggak terjal sih, saat di jalan turunan yang terus gitu, di jalan pegunungan, kita misalnya ada di posisi gigi 4, kita dalam kecepatan tinggi, supaya kita nggak menggunakan rem secara terus menerus, kita rem dikit aja, turunin kecepatan, kemudian injek kopling, turunin ke gigi 3. Habis dari gigi 3, set, jalan lagi, kita biarin aja gigi 3 yang bekerja, rem dikit aja, turunin ke gigi 2. Seperti itu, dan seterusnya. Misalnya dari gigi 5 nih, kita di tanjakan, kita rem dikit, injek kopling, turunin ke gigi 4. Biar mesin aja yang bekerja dalam melakukan pengereman atau pengurangan kecepatan. Oke, kita rangkum pelajaran kali ini. Pertama, kalian wajib kuasai dulu melepas kopling perlahan atau melepas kopling setengah dan menyamakannya dengan gas. Pelajaran ini harus benar-benar kalian kuasai untuk belajar pada tahap selanjutnya. Yang kedua, setelah bisa menyamakan kopling dan gas, setelah feelingnya dapat, selanjutnya adalah pelajaran saat berhenti di tanjakan atau saat macet di tanjakan. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit dalam mengemudi mobil manual. Karena biasanya pengemudi pemula panik dan kemudian di tanjakan mobilnya malah mundur. Caranya adalah setelah mobil berhenti, kalian pasti menginjak kopling dan rem seperti pelajaran sebelumnya. Saat berhenti, jangan lupa angkat rem tangan. Kalian bisa melepas pedal rem, tapi koplingnya kalian tidak perlu melepas bila mobilnya akan langsung berjalan. Kemudian masukkan ke gigi 1, lalu lepas perlahan kopling dan injak gas perlahan. Setelah sudah sama, sudah dapat tekanannya, kayak serasa akan maju, lalu lepas rem tangan. Yang ketiga adalah saat di turunan tak kunjung akhir alias di dataran tinggi. Untuk mencegah rem masuk angin atau blong, kalian bisa pakai engine brake alias mengerem dengan bantuan mesin. Contohnya gini, misalnya kalian melaju di gigi 4, dari gigi 4 kalian bisa turunin kecepatan dengan menginjak rem. Setelah itu kalian injak kopling dan langsung turunin ke gigi 3. Dan begitu seterusnya di gigi 2 maupun gigi 1 saat kalian benar-benar berhenti di turunan. Daripada kalian dari gigi 4 melaju dan kalian hanya menggunakan rem saja, rem kalian bisa cepet habis kampasnya, cepet boros deh. Lebih baik kalian menggunakan engine brake. Oke, sekian aja tutorial dari gue. Jangan lupa subscribe channel Autofreak. Tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe atau langganan bahasa Indonesianya. Kalau ada penjelasan yang kurang dari penjelasan gue, bisa tambahin di kolom komen di bawah. Oke, gue mau jalan-jalan dulu soalnya udah bisa nyetir. Ciao.